Selamat siang ya, kita ketemu lagi di tempat ini dalam suatu suasana yang berbeda tentunya. Ya. Kita sudah mendengar tadi beberapa kesaksian. Setiap orang punya permasalahan dan pergumulan yang masing-masing dalam hidup. Setiap kita pasti ya. Cuma tadi baru diberi kesempatan 2 orang saja. Dan satu hal yang kita mau pelajari hari ini adalah tentang ketaatan dan kesetiaan. Tetap taat dan setia. Satu kata yang sering kali kita dengar dan sering kali diucapkan, gitu ya. Kalau di persoalan tetap setia, tetap taat, gitu ya. Tapi apakah di dalam kehidupan kita ketika kita mau melakukan yang mudah seperti apa yang kita katakan? Seringkali kita mendengar di dalam berita-berita orang ketika menikah mengucapkan janji pernikahan untuk tetap setia. Berapa saat kemudian kita dengar mereka sudah berpisah. Perjanjian hanya sekitar mulut saja ya, tapi tidak bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketika orang mulai bekerja, ada perjanjian kontrak, ada aturan-aturan yang harus ditaati, tapi seringkali juga diingkari. Banyak terjadi korupsi lah, gitu ya. Banyak terjadi pertikaian di dalamnya. Nah, itulah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, baik di keluarga, baik di pekerjaan, baik di pelayanan, semua pasti ada persoalan dan membutuhkan satu ketaatan kita ketika kita mau melakukan dengan setia tentunya. Saudara-saudara, kita akan melihat bahwa kesetiaan itu memang merupakan dambaan bagi setiap orang, tapi kenyataannya tidak semudah apa yang kita bisa katakan, ya. Nah, di dalam Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah yang menemukannya? Banyak sekali orang mengaku saya orang baik, tapi kita bisa melihat kelakuannya, apakah seturut dengan perkataannya. Nah, sekarang kita mau melihat apa arti kesetiaan dan ketaatan. Satu bisa kita lihat dari KBB, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesetiaan itu adalah berpegang teguh, patuh, taat, tetap tabah dan teguh hati. Jadi ketika kita berbicara tentang kesetiaan itu terikat kepada janji, gitu ya. Kita berjanji, teguh pendirian, kemudian kita taat mentaati peraturan dimanapun kita berada. Kemudian kita juga ada hubungan relasi di dalam persahabatan suami istri, ya. Itu mencakup semua dalam segala kehidupan kita. Ketaatan dan kesetiaan yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya setia, tapi saya tidak mentaati aturan atau perjanjian yang sudah dilakukan. Ketaatan dan kesetiaan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Sekarang, bagaimana kita melihat kesetiaan menurut Alkitab? Ya, kalau kita bilang kesetiaan tidak berdasarkan kondisi, ya, jadi harus dilakukan. Tidak kandas ketika ada kondisi sulit, ya saya tidak setia lagi. Ya. Sekarang kita melihat apa arti kesetiaan menurut Alkitab. Yaitu layak untuk dipercaya, dikasihi, dan dihormati. Ya, saudara-saudara, dipercaya, dikasihi, dan dihormati. Mari kita bacakan di dalam Amsal 19 ayat 22. Amsal 19 ayat 22. Boleh seorang ibu membacakannya? Amsal 19 ayat 22. Boleh, tolong bacakan. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Terima kasih. Satu lagi ayat dari Ulangan 5 ayat 32. Boleh tolong dibacakan yang sudah dapatkan. Ulangan 5 ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, terima kasih. Jadi di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa kesetiaan itu di dalam Amsal tadi ya 19 ayat 22 merupakan sifat, ya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, firman Tuhan mengatakan ini diperintahkan oleh Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sekarang kita lihat dulu. Pertama-tama adalah kata kesetiaan itu adalah sifat. Artinya karakter seseorang. Artinya yang berasal dari dalam diri seseorang. Dengan maksud
tidak terkondisikan, tidak dipengaruhi oleh kondisi. Ketika saya kepepet, ya saya nggak setia lagi gitu. Ya, tapi dikatakan bahwa kesetiaan adalah sifat karakter yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya Tuhan yang memberikan kita sifat ini dan merupakan bagian salah satu daripada buah roh, kesetiaan. Ya, Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa melakukan kesetiaan ini. Kemudian kita bisa melihat kesetiaan itu adalah karakter, salah satu karakter daripada Tuhan. Jadi dikatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Tuhan adalah setia dan dia adalah sumber kesetiaan bagi setiap kita. Dia memberikan teladan kepada kita bahwa dia ada sumber kesetiaan itu dan dia melakukan semua kesetiaan yang dilakukan. Kita bisa melihat juga apa yang sudah dilakukan oleh Yesus ketika ada di dalam dunia. Dia lahir ke dalam dunia dalam satu kesulitan, penderitaan dari lahir sampai meninggal. Ya, kesulitan terus. Dan akhirnya dia harus mati di atas kayu salib. Bukan karena kesalahannya, tapi karena dia mau mengasihi kita orang berdosa. Dia mau mengampuni dosa kita sehingga kita boleh menerima keselamatan. Oleh sebab itu, kita boleh melihat Kristus taat sampai mati. Meskipun dia tidak melakukan kesalahan, dia tetap setia melakukan apa yang harus dia kerjakan di dalam hidup. Saudara-saudara, kemudian di dalam Amsal 12 tadi, yang pertama tadi kita dapatkan adalah sifat, karakter. Jadi itu merupakan gaya hidup kita seharusnya di dalam kita keseharian. Kita setia, ya. Kemudian dikatakan di dalam Amsal tadi, kesetiaan lebih baik orang miskin. Ada 3 kata di sini ya. Yang pertama sifat. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Lebih baik orang miskin. Apa kaitannya setia dengan miskin? Mengapa Amsal menuliskan lebih baik orang miskin? Ya, kesetiaan dihubungkan dengan kemiskinan. Kenapa? Karena seringkali ketidaksetiaan itu ujung-ujungnya adalah berdasarkan materi. Ya, takut hidup susah, takut kesulitan ekonomi, takut kehilangan seseorang atau fisik, takut sakit berdasarkan materi dan fisik. Tapi di sini dikatakan jangan menjadi orang seperti lebih baik orang miskin daripada orang yang tidak setia. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa materi bukanlah sesuatu yang utama. Ya, ketika kita hanya memikirkan materi, ketakutan, kekhawatiran kita, ketakutan kita ketika kita menghadapi hidup ini, maka Tuhan bilang lebih baik kita hidup miskin daripada tidak setia. Ya. Fisik sakit, mungkin kita akan gelisah, takut, khawatir, tidak bisa melakukan aktivitas. Tidak punya uang, kita juga khawatir apa yang kita makan nanti, apa yang bisa kita kerjakan. Tapi Tuhan mengatakan kesetiaan lebih penting dari segala sesuatu yang kita miliki. Ketika kita memiliki Tuhan yang setia itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Nah, kemudian dikatakan berikutnya adalah daripada seorang pembohong. Karakter, sifat, kemudian lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Seorang pembohong adalah orang yang tidak bisa dipercaya perkataannya, perbuatannya berbeda dengan apa yang dikatakannya. Sebentar ini, sebentar lain lagi, gitu ya. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa karakter kesetiaan ini dibutuhkan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang sudah memberikan, dan ketika kita mempunyai hubungan erat dengan Dia. Setiap orang percaya dibutuhkan ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus, supaya kita dimampukan menjadi orang yang setia, dapat dipercaya, dikasihi, dan dihormati, dan kemudian kita menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 12 saya bacakan, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudara, terus ketika kita ada persoalan, kita lebih takut kepada manusia apa kepada Tuhan? Seringkali pada manusia, ya, yang bisa mencelakakan saya kelihatan. Kalau Tuhan kan nggak kelihatan kita bohong, Tuhan nggak lihat walaupun Tuhan tahu gitu. Tapi kita
kita lebih takut kepada orang yang ada di hadapan kita. Padahal Tuhan tahu segala sesuatu apa yang kita kerjakan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, orang menjadi tidak setia, kenapa? Ada dua tipe orang. Yang pertama adalah orang yang ketika mengalami satu persoalan, ya, dia tidak lagi bisa setia. Ketika dia menghadapi persoalan, ketika semua lagi mulus-mulus, dia kelihatan setia, kelihatan taat kepada Tuhan, ibadah, rajin. Tapi begitu ada persoalan, tidak pernah lagi ibadah, ya. Kemudian tidak setia lagi kepada Tuhan, bahkan dia meninggalkan Tuhan, marah kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah setia ke gereja, sudah setia ikut persekutuan, sudah setia memberikan persembahan kepada gereja. Kok sekarang saya hidup susah? Marah sama Tuhan, ya. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi seringkali kita yang salah mengerti kenapa Tuhan memberikan persoalan ini, ya. Orang yang demikian adalah ketika ada persoalan, dia pergi meninggalkan Tuhan, tidak setia lagi. Walaupun seringkali mungkin dia masih kelihatan oke, saya masih tetap pelayanan, tapi sebenarnya hatinya tidak lagi takut kepada Tuhan, tapi dia hanya melayani keinginan dirinya sendiri. Ketika apa yang diinginkan tidak diperoleh, lalu dia berubah tidak setia kembali. Tipe yang kedua adalah tipe orang yang setia, tidak setia. Ketika semua berjalan mulus-mulus, dia tidak pernah mengalami persoalan, materi semua cukup, bahkan berlebihan, kesehatannya cukup gitu ya. Lalu dia hidup senang sekali kelihatan, tidak ada persoalan, dia lupa. Dia merasa bahwa ini adalah hasil karya saya, Tuhan tidak dibutuhkan lagi, ya. Nah, tipe orang kedua ini adalah orang yang mula-mula mungkin dia setia, belum punya apa-apa, setia, ya, rajin ke gereja, minta pada Tuhan, begitu dikasih lupa sama gereja, ya, lupa sama keluarga, bahkan meninggalkan keluarga, melakukan selingkuh sana sini gitu ya, lupa karena hidup mau menikmati hidup ini. Nah, saudara-saudara tipe yang mana? Masing-masing introspeksi diri, ya. Seringkali kita mungkin yang pertama, saya juga mungkin yang kedua, ya. Kalau saya terus terang, saya mungkin tipe orang yang kedua, ya. Ketika saya banyak persoalan, saya akan makin berdoa lebih kencang. Tapi begitu persoalan kendor, ya kendor juga kita berdoanya. Itu yang saya takutkan terus terang. Jadi ketika semua mulus-mulus, semua jalan tidak ada persoalan, lalu saya mulai bertanya pada Tuhan, saya salah jalan nggak? Saya akan introspeksi diri. Tuhan, saya salah jalan nggak? Jangan-jangan saya jalan kemana? Bukan jalan yang licin. Nah, itu yang saya alami. Bukan berarti saya suka dengan penderitaan, tidak juga. Ketika ada penderitaan, ya saya nangis juga gitu. Ada persoalan, nangis juga. Tapi memang itu yang membawa saya akan lebih dekat kepada Tuhan. Begitu semua everything okay, saya seringkali kuat. Saya khawatir, saya tuh lupa sama Tuhan, ya. Nah, setiap orang beda-beda tentu ya. Kenali dirimu dan kenali di mana bahayanya kita. Ketika kita tipe yang satu, ya jangan lupa lah ketika ada persoalan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Dan tipe yang kedua, jangan lupa waktu Tuhan memberkati kita, itu juga berkat dari Tuhan. Jangan lupa bersyukur tentunya. Nah, saudara-saudara, tentu kesetiaan itu tidak bisa dilihat dalam waktu yang singkat. Merupakan bisa diuji dalam proses waktu. Ada orang yang awalnya setia, akhirnya tidak setia, ya. Banyak, bukan cuma kita, tapi juga hamba Tuhan banyak juga yang demikian. Awal-awalnya masih setia, baru belum terkenal, belum punya apa-apa, tapi begitu sudah populer, mulai lupa sama Tuhan. Mungkin dia masih melayani, tapi sebenarnya dia melayani diri, bukan melayani Tuhan. Kemudian kita juga bisa melihat, bisa diuji kesetiaan itu lewat persoalan yang kita hadapi. Ketika persoalan datang, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Kalau kita salah, introspeksi diri. Saya selalu melangkah salah, saya memilih langkah yang salah. Tuhan ampun, supaya saya kembali ke jalan yang benar. Tapi ketika Tuhan mengizinkan setiap persoalan yang kita hadapi, pasti ada rencana Tuhan di balik itu, ya. Apa rencana Tuhan? Temukan itu, supaya saya tetap bergantung kepada Tuhan. Kemudian yang berikut, kesetiaan itu perlu diuji juga lewat integritas kita, ya. Integritas perkataan kita sesuai dengan apa yang dilakukan, dan konsisten nggak kita sih melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita cuma setia ketika saya butuh Tuhan, tapi tidak setia ketika
sudah lancar-lancar semua. Baik suka, baik duka, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kemudian yang berikut adalah dampak orang yang tidak setia. Saya bacakan di dalam 1 Timotius 5 ayat 12. 1 Timotius 5 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya ulangi ya. 1 Timotius 5 ayat 12. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi ketika kita tidak setia, jangan marah sama Tuhan, gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah hukuman atas tindakan kita sendiri. Saudara-saudara, tentu ketika orang yang tidak setia, kita lihat dampaknya apa dalam kehidupannya. Yang pertama tentu orang anggap, lupa bohong lah ya, tidak perlu didengar perkataannya, tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipegang janjinya, ingkarin melulu gitu ya, perkataannya berubah-ubah terus, sehingga orang seperti ini ya boro-boro dihormati gitu ya, bahkan mungkin dicemooh gitu ya. Nah, sifat yang diinginkan pada seseorang memang ialah kesetiaannya. Tadi katakan lebih baik kita miskin daripada menjadi pembohong ya. Kita bisa melihat di sini bahwa kemiskinan lebih baik daripada pembohong. Kenapa disebut miskin? Sekali lagi dikatakan karena firman Tuhan mengatakan kita jangan menjadi hamba uang ya. Matius 6 ayat 24 mengatakan demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi memang di dalam hidup ini banyak sekali pilihan-pilihan yang ditawarkan kepada kita. Jangan kita mengabdi kepada dua tuan. Anda mau mengabdi kepada Tuhan atau kepada Mammon? Ya, karena kita tahu bahwa kemakmuran bukan suatu tanda kita disukai atau diberkati Tuhan. Kemiskinan juga bukan tanda bahwa Tuhan menolak dan tidak diberkati Tuhan. Tapi di dalam kemiskinan, di dalam kemakmuran, kita melihat kita tetap setia atau tidak kepada Tuhan. Dan yang pertama-tama kita boleh melihat bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya, itulah jaminan yang luar biasa di dalam hidup kita. Yang berikut adalah dampaknya tadi, orang tidak percaya kepada kita, menjadi cemoohan, dan mungkin kita menjadi batu sandungan ketika kita tidak setia ya. Orang lihat, lu rajin-rajin ke gereja, omongannya suci-suci gitu ya, tapi kelakuannya tidak. Ngapain saya ke gereja? Jangan sampai kita, sikap kita, tingkah laku kita menjadi batu sandungan buat orang lain, membuat orang menjauh daripada Tuhan. Kemudian kita bisa melihat ya, ketika kita setia di dalam perkara kecil, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, pelayanan kita, kita itu sedang menyaksikan akan cinta Tuhan. Cinta Tuhan kepada kita yang orang lain bisa lihat. Karena merupakan identitas kita sebagai orang percaya adalah melakukan kesetiaan dan kebaikan di dalam hidup ini. Saudara-saudara, kalau tadi dampak yang tidak baik di dalam kesetiaan, tentu ketika kita melakukan kesetiaan ada upahnya juga, bukan? Ya. Kita mengharapkan melakukan kesetiaan, bukan kita mengharapkan upah tentunya. Karena Tuhan sudah memberi upah kepada kita, yaitu keselamatan. Kita berdosa, tapi Tuhan boleh menyelamatkan kita. Tuhan setia kepada kita, walaupun kita seringkali tidak setia kepada Dia. Tuhan tetap memelihara kita. Ya. Nah, saudara-saudara, setiap orang percaya dikatakan bahwa setialah dalam perkara kecil. Ketika kita diberi kepercayaan oleh Tuhan dalam hal-hal yang kecil yang mungkin buat kita, aduh kenapa sih saya cuma di sini saja tempatnya, ya, saya hidupnya susah terus. Ingatlah ketika kita setia di dalam kehidupan kita, setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Di dalam Matius 25:21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita dipercayakan satu perkara yang mungkin kecil, kesulitan yang kita alami saat ini, ketika kita tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab lagi dalam hidup kita, dalam perkara-perkara yang besar. Mungkin juga kesulitannya makin besar, tapi jangan lupa, ya. Dan yang berikut, tadi dikatakan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita tetap setia melakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka sukacita itu adalah milik kita. Ya, Tuhan memberikan sukacita meskipun banyak tantangan. Saudara pernah merasakan permen yang pahit seperti yang buat obat batuk gitu ya? Permennya pahit kan? Pahit banget. Kita makan pahit, tapi begitu selesai kita minum rasanya apa? Manis, ya, bittersweet gitu ya. Pahit tapi setelah selesai yang manis. Begitu juga dalam percobaan, pergumulan yang alami. Seringkali kita mengalami kesulitan, rasanya nggak berdaya, pergumulan begitu bertubi-tubi, Tuhan saya nggak mampu gitu ya. Kenapa Tuhan berikan seperti ini gitu ya? Tapi ketika kita melewati, kita boleh melihat, wah luar biasa, Tuhan menyertai persoalan-persoalan kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Tuhan memelihara ketika kita tetap setia di dalam kehidupan ini. Nah saudara-saudara, tindakan yang perlu dilakukan untuk kita tetap taat dan setia tentunya adalah yang pertama, tetap berhubungan dengan Tuhan. Ya, dikatakan bahwa kita menghasilkan buah roh, ya, salah satunya adalah kesukacitaan. Ya. Saudara-saudara, bukan berarti buah roh itu kita punya hanya sukacita aja, nggak punya yang lain. Buah roh itu tunggal gitu ya. Jadi semua harus kita miliki. Kesembilan rasa itu harus kita miliki. Salah satunya adalah kesukacitaan. Mungkin porsinya berbeda-beda, tapi kita memiliki kesukacitaan itu. Untuk kita menghasilkan buah, tentunya kita harus tetap ada di dalam pohon yang betul. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena ketika jauh dari Tuhan, kita dapat tidak setia dan mulai berkhianat kepada Tuhan. Tetaplah ketika ada persoalan datang, pertama kali datanglah kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Tidak, kemudian cara yang berikut adalah tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Ya, seringkali ketika kita ada persoalan, kita perlu curhat gitu ya kepada orang lain. Nah, dalam hal ini maka kita harus memilih diri. Siapa orang yang bisa kita percaya di dalam kita memerlukan kekuatan. Ya. Karena firman Tuhan sudah mengatakan jangan mendengarkan nasihat orang fasik. Orang fasik banyak di sekitar kita tentunya. Kita harus bisa membedakan. Carilah kebenaran dari Tuhan terlebih dahulu, baru mencari tempat kepada orang yang bisa kita percaya. Bukan apa yang cocok dengan saya. Wah cocok nih, pendapat dia cocok. Dia mendukung pendapat saya. Loh, kamu mau mencari kehendak Tuhan atau mencari kehendak diri sendiri? Ya. Jadi saudara-saudara, marilah kita ketika ada persoalan, ada pergumulan dalam hidup ini, setiap orang punya gitu ya. Saya juga punya, ibu-ibu pasti punya, dan berbeda-beda setiap persoalan. Datanglah kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, mohon petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Baru kita bisa mencarikan kepada orang-orang yang bisa kita percaya. Jangan sampai salah mencari nasihat kepada orang fasik gitu ya. Dan yang berikut adalah beradalah dalam komunitas yang sehat dan benar. Kenapa? Karena lingkungan yang benar akan menjadi support system buat kita, yang mendukung kita untuk tetap maju, tidak goyah ketika kita menghadapi tantangan hidup ini. Saudara-saudara, mungkin di dalam Alkitab, di dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh daripada tokoh-tokoh ya, Alkitab, tokoh-tokoh yang begitu setia. Dan saudara boleh temukan, ada nggak satu yang tidak pernah mengalami kesulitan? Ada? Tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab, ada yang tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya? Enggak ada. Semua mengalami kesulitan, tapi mereka tetap setia. Salah satunya kita ingat kisah Rut, bukan? Ya, semua tahu tentang kisah Rut. Kisah Rut ketika dia ditinggal suaminya, dia harus ikut
mertuanya, dia meninggalkan kelaparan gitu ya, dia harus hidup susah, tapi mertuanya bilang, sudahlah kau pulanglah kembali ke rumah kamu. Tapi dia bilang tidak, saya akan tetap mengikuti kemana ibu pergi, dan saya akan tetap mengikuti kepada Tuhanmu. Jadi di sini kita bisa melihat dia bukan cuma mengikuti kepada ibu mertuanya dengan setia, tapi dia juga mau mengikuti kepada Tuhan daripada Naomi. Saudara-saudara, akhirnya kita bisa melihat kisah daripada Ruth. Ya, Ruth tetap taat ketika Naomi memberikan nasihat, kamu harus bekerja di tempat Boaz, lakukan apa yang diperintahkan, gitu. Dan dia kerjakan sampai akhirnya Ruth menikah dengan Boaz, ya, menikah dengan Boaz dan mendapatkan keturunan dari silsilah, akhirnya turunlah kepada Yesus Kristus. Ruth yang begitu bukan orang Yahudi, di luar bukan dikatakan luar orang Yahudi, tapi dia bisa percaya kepada Tuhan. Dia mengalami kesulitan, tidak mudah ya, kehilangan suami, hidup susah, kelaparan, bergantung kepada mertua yang juga gak punya pekerjaan, tapi akhirnya Tuhan pakai dia ketika dia begitu setia. Ya, saudara-saudara, mungkin satu contoh lagi yang kita bisa dapatkan, banyak sekali contoh-contoh yang lain itu. Tapi kita bisa melihat salah satunya adalah Yusuf. Yusuf kita tahu ya, semua hidupnya dari anak yang paling dimanja, akhirnya dia harus dijual menjadi budak. Ketika menjadi budak, dia harus bekerja di rumah Potifar gitu ya. Tapi dia tetap setia melakukannya. Sampai dia digoda pun oleh istri Potifar, dia tetap tidak melakukan dosa. Ya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Ya. Dan dia di penjara, dia tetap melakukan tugasnya. Dia memberikan nasihat kepada orang-orang di penjara, sehingga akhirnya kita melihat Yusuf akhirnya Yusuf dikembalikan kepada posisinya, dan dia bahkan menjadi pemimpin di negara asing yang buat dia sesungguhnya. Luar biasa ya Tuhan, kita yang begitu memimpin hidup setiap orang yang percaya. Tuhan bisa mengangkat kita, entah kapan waktunya. Tunggu waktunya Tuhan. Jangan kita yang mau mengangkat diri ya, nanti jatuhnya akan lebih sakit. Tapi biarlah tunggu waktunya Tuhan. Kalau waktu ini kita harus mengalami penderitaan, tetaplah setia. Ketika Tuhan mengangkat kita, tetaplah setia bahwa semua itu adalah berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai penutup, ya tentu kita semua ini pernah mengalami persoalan. Lalu apa yang menghambat kita ketika kita mau setia atau ketika kita mau taat? Apa yang membuat kita menghambat untuk kita tetap setia? Seringkali dalam hidup kita apa? Kekhawatiran, ketakutan, masa depan seperti apa? Atau apa lagi? Penyakit, ya sakit, materi, posisi, ya relasi, apa lagi? Macam-macam ya. Tapi tentunya yang kita inginkan tentunya adalah ketika kita menghadapi persoalan-persoalan ini, keinginan kita kah yang akan kita lakukan, atau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam persoalan ini? Apa yang Tuhan mau bicara kepada saya? Seringkali kita bertanya, Tuhan, sih ya, Tuhan kehendakmu apa sih, kenapa saya begini gitu kan? Tapi seringkali saya nggak mau seperti ini, keinginan saya nggak mau seperti itu. Jadi kita mendahulukan keinginan kita daripada kehendak Tuhan. Ya. Jadi memang kesetiaan ini merupakan hal yang penting. Dan ingat, Tuhan tidak pernah memakai orang yang tidak setia. Di dalam firman Tuhan, tokoh-tokoh semua mengalami persoalan, tapi mereka tetap setia dan mereka tetap dipakai Tuhan di dalam kehidupannya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan oleh sebab itu, ketika kita sedang mengalami pergumulan, kesulitan dalam kehidupan, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, lakukanlah dengan baik, lakukanlah dengan setia. Ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar di dalam hidup kita. Tetaplah taat dan setia. Oke? Mau? Amin. Ya. Amin. Amin. Tinggal lakukan ya. Aminnya sudah, tinggal teks langkahnya. Kita tetap setia. Tetaplah taat dan setia. Suatu saat Tuhan akan memberikan
jalan keluar, Tuhan akan membuka jalan di dalam kesetiaan kita ketika kita tetap bergantung kepada Tuhan. Mari kita